keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelas tanpa keraguan, sudah Kau terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, sudah kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, sudah kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, sudah kan terus ada. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau saat ini siapkan hati kita mau datang menyembah Dia. Terima kasih
Tuhan saat ini menyentuh setiap hati kita. Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat penyertaan-Mu Bapa saat ini. Bila Engkau telah pertemukan kami anak-anak-Mu Bapa di tempat ini. Maka kasih karunia-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Bapa. Bila Tuhan kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Dan kami juga Tuhan serahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Untuk melayani Kau Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayan-pelayan-Mu. Terlebih hamba-Mu Bapa. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesus, kekasih hatiku. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Duku selamanya bagi pujaanku.
tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu merasa diberkati hari ini, bahwasanya Raja kita adalah Raja yang mulia, Dialah yang perkasa, amin, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa, Raja di atas segala raja. memuji nama Tuhan, kita mau bakar semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama untuk memuliakan nama Dia, Yesus Tuhan Raja di atas segala raja.
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita saat ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami ingin menjadi pribadi yang lebih lagi, lebih mengenal-Mu Tuhan. Pribadi yang selalu erat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Haleluya. Tinggal dalam indahnya kekerasan. Tinggal dalam indahnya tinggal dalam indahnya dekatan. Saya minta sedianya Pak Sarjono berdoa untuk firman Tuhan. Kasih-Mu. Pak Sarjono berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam setiap pujian kami Tuhan, Engkau menjadi senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberikan sukacita buat kami ya Tuhan, supaya kami makin hari makin sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau telah persiapkan hamba-Mu untuk memberkati setiap kami, untuk memberikan suatu perubahan dalam hati kami, sehingga makin hari makin kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Allah melimpah bagi kami. Amen. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Tuhan kita baik, amin. Banyak hal yang saat ini mempengaruhi segala keberadaan kita, terutama kebutuhan tentang kehidupan kita. Bagaimana cara kita mencukupkan kebutuhan hidup kita? Bagaimana cara kita untuk melengkapi segala aspek kehidupan ini? Nah, yang terutama memang kita harus mencari Tuhan. Tapi kalau hari ini firman Tuhan pada ibadah kali ini berjudul Cinta Uang Akar Segala Kejahatan. Dan Bapak Ibu Saudara pasti tahu di mana itu letaknya firman Tuhan, di mana itu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Tapi bagaimana prakteknya, kebenarannya bagaimana? Tentang perekonomian yang kita alami secara pribadi di dalam kehidupan keluarga, di lingkungan kita, apa yang sedang terjadi di masa sekarang? Nah, Tuhan sedang mengingatkan kita tentang hal ini. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Yang salah uangnya atau yang salah yang mencari uangnya? Kalau uangnya yang salah, Bapak Ibu Saudara mesti berpikir uang nggak salah. Uang itu nggak bertuan. Betul nggak? Uang itu mau Bapak Ibu Saudara terima uang itu mau dikucek-kucek, mau diinjek-injek, uang itu nggak akan teriak. Dan uang itu nggak pernah sakit hati. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana cinta uang akar dari segala kejahatan ini di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Semuanya kita tahu, tapi sebelum kita mempelajari, sebelum kita belajar tentang cinta akan uang itu, apa aja yang dinasihatkan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2b mulai sampai dengan ayat yang ke-10. Satu Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2b sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Yes, kita akan baca bergantian. Kalau di situ ada terjemahan dalam kitab yang baru judulnya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Saya akan baca dari ayat yang ke-2b ini. Nanti selanjutnya kita bergantian, ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Haleluya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara lihat di sini tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum mengarah ke akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak nasihat-nasihat yang sebetulnya mendasari bagaimana manusia itu mementingkan dirinya sendiri yang terutama. Dari sifat mementingkan diri sendiri ini sifat dasar dari manusia. Manusia selalu ingin dipuji, manusia selalu ingin di depan. Mungkin lah, oh saya tak di belakang layar aja, saya gak usah ribet-ribet, misalkan kegiatan di gereja. Sebenarnya kalau nanti ada kegiatan di gereja, saya pasti ada di situ dan saya sibuk di belakang layar aja. Sama aja, sibuk di belakang layar atau enggak kelihatan atau enggak. Saudara. Nanti kalau dirinya nggak disinggung, nggak diperlihatkan, pasti pulang dengan tersinggung juga. Itulah manusia. Kelihatannya rohani, saudara. Kelihatannya memang tentang berbicara tentang pekerjaan Tuhan, tentang pelayanan, saudara. Wes aku sih nggak ketok aja, saudara. Aku yang nggak kelihatan aja. Tapi tetap aja di situ. Dari dalam hati yang paling dalam itu manusia, meskipun kalau ngomong nggak ketok ya nggak ketok aja, nggak usah ngomong nggak ketok itu, nggak usah ngomong tak di belakang layar aja, sama aja itu, saudara. Berarti mau diperhatikan di belakang layar itu, saudara. Saudara ngerti maksudnya? Jadi lebih baik kita nggak bicara, nggak banyak melakukan banyak hal, tapi tindakan kita bergerak semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah yang diberikan Tuhan. Teladan itulah. Mungkin kita nggak harus tampil di depan, nggak harus kelihatan banyak orang. Tapi kalau saudara, hati saudara untuk Tuhan, saudara, Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara. Mungkin saudara tidak dipromosikan oleh manusia, tidak diperkenalkan oleh manusia, tapi Tuhan sendiri yang akan mengangkat. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara puas dengan keberadaan diri saudara sendiri, wes ngene cukup, saudara. Tuhan tidak akan pernah mengangkat saudara. Tapi kalau saudara memiliki kerinduan, misalkan saudara, saya mau melayani, saya mau jadi singer, saya mau menjadi WL, saya mau main musik, saudara, dan seterusnya. Tapi hati saudara itu mempunyai kerinduan yang besar. Saudara mungkin nggak punya tindakan untuk bergerak, tapi saudara memiliki kerinduan, saudara berbicara sama Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri nanti yang akan menarik orang-orang di sekitar saudara yang akan mengajak saudara. Tiba-tiba mengajak saudara, tiba-tiba membawa saudara dalam satu pelayanan itu. Apapun itu, mungkin pekerjaan. Saudara nggak usah menunjukkan kalau ada bos, bekerja langsung giat, saudara. Kalau ada majikan, bekerjanya giat, saudara. Saudara nggak perlu tunjukkan itu kepada manusianya, kepada orangnya. Kalau saudara misalkan bertugas untuk membersihkan satu rumah, tiba-tiba di depan majikannya, kelihatan bersih-bersih. Nanti kalau nggak ada majikan, sudah bengong aja, saudara. Mending saudara ketika nggak ada majikan, justru itu semakin sibuk saudara mengerjakannya. Mungkin kalau ada majikan, ya wajar saja. Majikan saudara pasti akan melihat apa yang dikerjakannya. Nggak mungkin ada perubahan sesuatu di situ. Pasti akan tahu. Tuhan saudara akan tahu. Inilah yang harus dikerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan nggak turun langsung melihat pekerjaan kita, nggak turun langsung melihat pelayanan kita. Saudara melihat kalau Tuhan itu melihat saudara, tapi saudara merasakan kalau saudara ada damai sejahtera di situ, Tuhan sedang disenangkan di situ. Tuhan sedang melihat saudara. Haleluya. Saudara nggak perlu menunjukkan kepandaian saudara, kecerdasan saudara. Karena kepandaian dan kecerdasan manusia, pikiran saudara itu terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah kuasanya Tuhan. Amin. Jadi saudara, apapun yang kita miliki sebagai manusia jasmani,
semuanya tidak ada apa-apanya. Kita harus percaya hal itu. Apapun tindakan kita, kalau semuanya didasarkan dengan ketulusan hati, Tuhan nanti yang akan mengangkat. Mari kita belajar di sini. Ayat yang kedua mulai di sini 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan, perlu penekanan, perlu tindakan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dan selanjutnya di sini katakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ajaran sehat di sini, saudara, yang dimaksud dengan pengajaran atau perkataan sehat di sini maksudnya. Perkataan sehat di sini adalah kebenaran firman Tuhan, ajaran Kristus, saudara. Jadi segala apa yang kita lakukan di sini berhubungan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara? Semuanya itu terukur, semuanya itu terancana. Dan apa yang kita lakukan itu kalau terukur dan terencana berarti bisa dilakukan. Amin. Haleluya. Pasti bisa dilakukan. Terukur, terencana sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Dan kalau semuanya mungkin, aku terbatas kemampuan saya. Kalau saudara mempunyai kemampuan terbatas, kalau biasa saudara lakukan, kemampuan saudara terbatas, akan terlatih, akan lebih baik, kemampuan saudara akan di atas rata-rata dari kebiasaan saudara. Kalau saudaranya puas dengan kemampuan saudara di situ, wes ngene cukup. Dan saudaranya dicukupkan seperti itu saja. Haleluya. Tapi kalau saudara sekarang dengan keberadaan saudara, saudara mengerti apa yang dimau oleh Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di seluruh bumi ini semuanya terukur, semuanya terencana dan bisa dilakukan. Semuanya harus perlu dilatih. Saudara, mohon maaf, mungkin ada salah satu keturunan dari mungkin di sekitar kita kelihatannya terbatas, seperti anak Down syndrome, saudara. Mohon maaf, ada mungkin autis ada aktif, ada autis pasif, saudara. Itu tapi kalau semuanya dilatih dengan baik, mereka akan tertata itu. Mereka akan terbiasa, dibangun dengan kebiasaan, mereka akan tertata. Ada mungkin di sekitar kita ada orang yang tunanetra, saudara, tidak bisa melihat. Kenapa mereka bisa berjalan sendiri tanpa dituntun, saudara? Kenapa mereka tahu ini uang 1000-an, ini uang 100.000, saudara? Ini uang 10.000, ini uang 50.000, saudara? Semuanya karena terlatih, saudara. Tapi tiba-tiba saudara melihat, oh mungkin tahu, saudara bisa melihat sekarang dan tiba-tiba dibuat tidak melihat. Saudara kan tahu akan membedakan uang yang 10.000 atau uang yang 100.000. Bisa nggak kira-kira? Tiba-tiba saudara nggak bisa melihat. Hah? Bisa nggak? Tapi kalau semuanya bisa terlatih di situ, terbiasa di situ, akan tahu. Nggak usah diukur ini. Oh ini 1.000 ini. Oh 10.000. Karena saya punya teman, saudara, dia ngerjain kakeknya sudah mulai nggak bisa melihat karena umur, saudara. Dia mau niatnya ngerjain, saudara. Bilang, Mbah tak kayak dia 1.000, saudara. Langsung diuntel-untel dibuang 1.000 apa, saudara. Dia bilang seperti itu. Karena dia sudah tahu, sudah biasa memegang uangnya ini 10.000 atau 100.000. Yang dikasihkan itu uang 10.000-an, saudara. Loh, warnanya podo. Apa aku raiso ngerasa nih? Ya gitu, saudara jawabnya, kakeknya. Karena kebiasaan itu. Saudara, kalau kita semuanya terlatih dari hal yang tidak biasa kita lakukan, tapi kalau kita biasa melakukannya, dan itu dianggap kita bisa melakukannya, semuanya akan kita lalui. Haleluya. Jadi kalau ukuran kehidupan yang kita jalani sekarang, kalau kita mengalami hidup ini berat, saudara, yang lebih berat dari saudara ada nggak kira-kira? Ada nggak? Yang lebih berat dari saudara dan semuanya bisa dijalani itu banyak. Tapi ada banyak juga yang lebih berat dari saudara, dia hanya diam aja, dia hanya pasrah. Mungkin saudara diantaranya itu. Dan hari ini kalau Tuhan mau katakan,
Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini di dalam Tuhan terukur dan terencana. Katakan terukur dan terencana. Nah, ajaran sehat di sini yang dinyatakan Tuhan, yang diberikan kepada rasul-rasul, pada murid-muridnya yang kita terima saat ini, semuanya bisa kita lakukan. Katakan amin. Jadi firman itu semuanya bisa dilakukan. Haleluya. Yang ngomong nggak bisa dilakukan itu berarti nggak mau mencoba. Dia pasrah dengan ukurannya dia sendiri. Jadi firman itu semuanya bisa dilakukan. Wah, doa, uangnya lah doa. Berkata sajalah sama Tuhan. Apapun itu yang Tuhan berikan, sampaikan. Tuhan tahu bahasa isi hatimu, bukan perkataan kita. Haleluya. Itu yang dimengerti, yang ditangkap oleh Tuhan. Ketulusan hatimu untuk perkataan yang keluar itu pun, saudara, mungkin didengar oleh orang lain itu kasar, tapi kalau hatimu tulus, saudara, orang yang mendengarnya pun bahasanya kasar, tapi rasanya kok enak ya. Saudara pernah Pak mendengar sesuatu seperti itu? Kelihatannya kasar, tapi kok enak diterima ini. Mungkin Mama Agnes lagi marah-marahin anak-anaknya, bukan marah-marahin, ngomongin. Bahasa Jawanya nuturin anaknya. Orang lain mendengar tuh gak enak, tapi bagi anaknya itu luar biasa itu. Membangun, merubahkan. Benar gak kira-kira Mama Agnes? Dan firman Tuhan, kalau kita bisa menerima dengan baik, firman Tuhan itu tidak untuk melukai hati kita. Amin. Firman Tuhan itu untuk membangun saya dan saudara. Amin. Yang membuat firman Tuhan itu terluka itu karena hati saudara belum beres. Sehingga kuping saudara mendengar firman Tuhan itu mesti panas. Saudara, haleluya. Seperti di film-film itu, saudara sering lihat film, kalau setan-setan itu dibacain ayat panas, panas, panas itu saudara. Nah itulah saudara mendengarkan firman Tuhan, panas, panas. Saudara, jangan takut, semuanya bisa kita lakukan. Ayat yang keempat di sini dikatakan, ia adalah seorang yang tidak, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Lah ini masalahnya saudara. Sok ngerti kabeh. Oh iya iki firman iki. Firman iku mlayu nek kono mlayu. Oh firman Tuhan mlayu-mlayu. Saudara, berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Manggut, tapi nggak pernah melakukan. Ya sama seperti itu kira-kira. Saudara, oh firman Tuhannya luar biasa, manggut saudara. Masa ditekoki, mang firmannya apa? Karo. Lah disinilah ada banyak orangnya di situ, saudara. Wow, mantuk saudara. Habis mantuk tuh, saudara. Udah nggak ingat apa-apa. Penyembahan katanya. Dapat apa tadi? Oh, saya tadi dapat pernyataan dari Tuhan. Padahal ngipi. Di gereja bisa ngipi, saudara. Ini antara penglihatan apa mimpi? Mimpi di mana? Di gereja. Turu berarti di gereja, saudara. Nih kita harus belajar. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Mencari-cari masalah dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga. Saudara kalau menerima nasihat, saudara bisa mengelak. Saudara kalau menerima perkataan orang lain, kok aku sih gampang ini tak perut, saudara. Hati-hati saudara. Ternyata kalau kita pandai berbicara, pandai berkata-kata untuk bersilat atau mungkin ngeles bahasanya, itu membuat luka orang yang berkata-kata pada saudara. Kira-kira seperti itu. Orang tua kalau menasihati anak-anak, kalau nuturi anak-anak, ya kan bahasanya apa lagi? Orang marahi anak-anak loh saudara. Kalau anaknya bantah kira-kira sakit gak? Ya ini firman Tuhannya. Ngerti ya anak-anak? Halo anak-anak? Bapakmu juga pernah jadi anak-anak. Ibumu juga pernah jadi anak-anak. Kira-kira seperti itu dulu dituturi sama mbahmu. Oh podo berarti mbahku. Apa? Ibuku, bapakku. Hati-hati, bukan cari masalah di sini, bukan cari kesalahan. Saudara, kalau kita ketika mendengar perkataan dan kita ngeles bahasanya, bersilat kata di situ, saudara. Kalau itu tidak realita, mesti nggak benar.
mesti melukai. Amin suami-suami. Amin istri-istri. Waduh, aku gak ngomong suami tak, istri barang yang ngono diomong dituturi saling menasihati. Kok panas malah, wush ngoles-ngeles lah. Itulah saudara, banyak yang berpengalaman kira-kira di sini. Halo, termasuk yang ngomong juga. Loh, Pak Pendeta nih yang ngomong, iya saya ngakui saudara. Kadang sumur bersilat-silat pernah. Oh ternyata, salah. Ih, sewenengi bojoku lek ngene iki. Ya saudara. Jadi memang seperti itu. Kalau saudara ngeles dari pembicaraan yang tertuju kepada kita endo bersilat kata, hati-hati di situ. Ujungnya di sini akan menimbulkan percideraan, sakit hati, dengki, kepahitan dipendem. Wes bojoku gak kena diomongi, wah anakku gak kena diomongi, wes bapak gak kena diomongi, sebenarnya jarnya. Engko lan jenengmu mulak ketok-ketok dhewe. Nanti kalau jatuh akan kelihatan sendiri. Nah, ya kan? Nah, tuh kan? Nah, jadi sebelum kita mengerti tentang bagaimana akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang, di sini dasarnya, saudara. Karena nggak mau mendengar, saudara, mementingkan diri sendiri, nggak mau dinasihati, saudara, hidup paling benar sendiri, saudara. Nanti kalau berkumpul, di kumpulan satu kumpulan, di rapat, saudara, kalau punya usulnya nggak diterima, nesu sampai komah diomongin, kabeh sak omah di nesoni pisan akhirnya gitu. Padahal kenapa setoko-toko rapat malah marah-marah? Karena usulnya nggak diterima di rapat, gitu saudara. Bisa juga itu semuanya. Jadi kalau kita punya perkumpulan, punya komunitas di situ, kalau selalu perkataan kita ingin didengar oleh orang lain, ingin ditanggapi oleh orang lain, hati-hati di situ. Berarti saudara mengarah orang yang mau menang sendiri, paling benar sendiri. Orang yang mau dianggap apa maksudnya? Hati-hati di situ saudara. Semuanya. Dan kita harus belajar di situ. Dasarnya akar dari segala kejahatan. Saya akan mengarah dari akar dari segala kejahatan ternyata cinta uang tadi. Semuanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kepentingan diri sendiri ini saudara bukan hal bagaimana mencari nafkah saudara, tapi dari perkataan tadi yang sudah saya katakan saudara bersilat kata, saudara ngeles dari pembicaraan orang lain yang ternyata itu memang tertuju kepada saudara dan saudara merasa benar tindakan saudara. Hati-hati di situ. Nah, selanjutnya di sini dikatakan, saya ulang lagi, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan tidak kehilangan kebenaran. Berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Dan selanjutnya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, di sini mengira semuanya kalau ujung-ujungnya tadi mementingkan diri sendiri, golek selamat TDW, saudara. Dan dipikir bahwa Tuhan itu yang memberikan keselamatan. Kalau datang ke gereja, ibadah itu mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan itu bukan datang ke gereja terus tiba-tiba nanti doanya dijawab oleh Tuhan, saudara. Semuanya berproses. Haleluya. Dan mencari keuntungan lagi di sini mungkin saudara banyak hal yang saudara lakukan. Piye caranya bisa berusaha, mengupayakan, menghasilkan, dan akhirnya saudara mencari-cari mangsa. Dan di gereja ada utang piutang. Utang tonggo gak enak. Konco gereja apa enak bendino minggu. Kok disaur bendino minggu. Engko bendino minggu gak teko lah iki. Wayahe nyaur gak teko. Lah saudara, sing diutangi mesti gitu saudara. Ki wayahe nyaur gak teko saudara. Satu gak datang, minggu keduanya lagi, loh gak teko neh saudara. Hati-hati di situ saudara. Padahal saudara nggak sengaja untuk nggak datang, mungkin ada kegiatan yang mungkin lebih penting atau dan seterusnya yang tidak bisa dihindari, saudara.
Dan timbullah di situ masalah, saudara. Yang tersinggung katakan amin. Oh, gak tersinggung dah. Haleluya. Jangan ada utang piutang di gereja. Bahaya itu. Itu merusak kasih itu. Gayanya di gereja penuh kasih dan seterusnya pret, saudara. Ngomong aja kalau datang ke gereja bukan tentang utang piutang. Kalau saudara butuh, minta. Amin. Dan kalau minta gak usah ngarani. Sudah, kalau minta dikasih, saya butuhnya seperti ini, dikasih. Sekian, saudara, terima aja, saudara. Amin. Kalau saudara datang ke gereja di sini sudah berkali-kali, dulu waktu belum berpengalaman tentang seperti ini, saudara. Ya kalau ada sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada sama-sama nggak adanya. Ya diadakan, tapi ya cukup terbatas kalau kita memberikannya, saudara. Tapi saudara, saya nggak pernah menjanjikan itu untuk memberi, saudara. Berdoa sama-sama, saudara. Dan mohon maaf, yang datang di tempat ini yang butuh itu bukan dari tempat kita aja, dari orang lain, saudara. Saya sebetulnya seperti iya. Tapi mau apa mau dikatakan? Ya mau, kita harus bersyukur, saudara. Kalau antar jemaat seperti itu, jangan-jangan saudara malu. Saudara gak usah malu kalau saudara memang membutuhkan itu. Cari jalan keluarnya bersama-sama. Kalau di dalam Tuhan itu pasti bisa kita lewati. Yang percaya sama Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pasti ada jalan keluar. Karena saudara memutuskan, saudara berpikir, dan saudara anggap itu, wah ini dari Tuhan. Tunggu dulu, saudara. Jangan bertindak, saudara. Kalau itu belum benar-benar kata yang kuat bahwa ini dari Tuhan. Hati-hati. Saudara, kalau dibilang butuh, hari ini siapa yang gak butuh-butuh? Banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang harus dipenuhi. Tapi ingat, saudara, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, jangan merasa tertekan, saudara, saat ini. Wah, di dalam Tuhan itu, Tuhan benar-benar sumber jawaban hidup saudara dan saya. Tuhan benar-benar memiliki kuasa untuk melepaskan jerat-jerat itu. Haleluya. Amin. Yang penting, saudara, yang pertama tadi, saudara hilangkan dulu dari rasa untuk mementingkan diri sendiri. Amin. Hilangkan egois, saudara. Mencari keuntungan tadi, saudara. Hilangkan semuanya itu. Itu ayat yang luar biasa. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Ada banyak hari-hari ini orang datang pada saya itu konselingnya aneh-aneh, saudara. Dan itu memang di luar dari jemaat di tempat ini. Masalahnya rumit-rumit, saudara. Dan saya cuma satu jawabannya, datang pada Tuhan dulu. Mau datang sama Tuhan, masalahmu selesai. Kenapa kamu punya banyak masalah? Karena gak pernah datang sama Tuhan. Gak mau deket sama Tuhan. Benar gak kira-kira? Semua langsung tak simpul nih, bukan saya cepat-cepat gak konseling-konselingan, saudara, enggak. Coba semuanya dibongkar dulu. Apa masalahnya? Semua ujung-ujungnya saudara mesti menjauh sama Tuhan. Kalau kita menjauh sama Tuhan, masalah itu datang, saudara. Haleluya. Oh, kita dekat sama Tuhan aja masalah datang. Nah, saudara harus tahu membedakannya. Haleluya. Kalau kita dekat sama Tuhan, masalah berdatangan, berarti Tuhan sedang menguji saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya kemarin dapat renungan luar biasa. Ada kalanya Tuhan menolong dengan tidak menolong. Saudara ngerti gak maksudnya ini? Ini dalam, saudara. Ada kalanya Tuhan menolong kita dengan tidak menolong. Supaya apa? Supaya saudara terus mencari wajah Tuhan. Supaya saudara ngerti maksudnya Tuhan. Dengan kok seolah-olah tidak menolong, tidak ditolong-tolong. Ternyata Tuhan menolong saudara dengan tidak menolong.
Saudara cari di situ. Saudara akan temukan bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa. Coba kalau saudara sekarang punya utang, punya masalah yang banyak, saudara, terlilit dengan segala kehidupan masalah. Dan kalau Tuhan tiba-tiba dari doa saudara, Tuhan saya punya masalah besar, Tuhan tolong saya, Tuhan tiba-tiba menolong, saudara. Dikit lagi punya masalah, Tuhan tiba-tiba menolong, saudara. Saudara, pertolongan yang seperti itu kadang-kadang cuma, kalau nanti berdoa kok Tuhan gak nolong-nolong ya. Nah ini waktunya, saudara. Jadi waktu ini seolah-olah Tuhan tidak menolong, tapi benar-benar tidak menolong. Dan waktunya nanti Tuhan benar-benar tidak menolong. Hati kita yang harus kita persiapkan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Iman yang dimiliki oleh teman-temannya Daniel itu, Sadrak Mesak Abednego, kalaupun Tuhan tidak menolong saya, karena pada waktu itu dia mau dimasukkan di dapur api, saudara, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan saya. Miliki iman seperti itu, amin. Karena apa yang kita alami di dunia itu sementara, saudara. Tapi akibatnya dari tindakan, dari perkataan iman yang dimiliki oleh Sadrak Mesak Abednego, saudara, Tuhan menolong nggak kira-kira? Tuhan menolong. Tapi sebelum Tuhan bertindak untuk menolong, berani dia buktikan dari perkataannya, kalaupun Tuhan saya tidak menolong saya tetap percaya sama Tuhan. Haleluya. Dan benar dibuktikan di situ ketika masuk dalam perdapuran api. Tidak ditemukan bahkan sehelai dari kainnya pun tidak ada bau-bauan yang terbakar. Justru orang yang memasukkan di situ mati, saudara. Keselomot tok, saudara. Halo? Amin? Jadi kalau saat ini Tuhan mau bukti tindakan saudara, iman yang saudara miliki, kepercayaan saudara, keyakinan saudara kepada Tuhan Yesus itu. Waktunya Tuhan saat ini. Masa yang sukar saat ini akan lebih lagi, ada masa yang lebih sukar. Dan apakah kita siap? Siap, tidak siap, sebagai orang percaya, semuanya harus kita jalani, semuanya harus kita lewati. Orang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Nah, di sini dikatakan lagi. Ayat yang ke-6, kita bukan mencari-cari tentang keuntungan, tapi ayat yang ke-6 di sini dikatakan memang ibadah itu, haleluya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Ibadah, semua kehidupan kita yang kita jalani itu adalah ibadah. Haleluya. Amin. Seperti kita belajar kemarin dalam Kolose, saudara. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk. Itu gaya hidup ibadah, saudara. Jadi seluruh aspek kehidupan adalah ibadah. Orang percaya kata amin. Seluruh kehidupan kita. Karena yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu namanya ibadah. Haleluya. Amin. Untuk Tuhan kepada siapa aja, saudara? Kepada teman-teman gereja? Halo? Kepada siapa? Ya kepada orang-orang di sekitar kita. Lakukan semuanya. Layani. Tanggapi perkataannya. Seperti untuk Tuhan. Berarti harus ada sopan santun. Saudara, kalau untuk Tuhan seperti apa? Kalau saudara berkata-kata, ya ada kalanya Tuhan itu bercanda dengan saya. Bercandanya seperti apa sih? Ya semuanya ada batas-batasannya. Haleluya. Saudara kalau bercanda seneng gak kira-kira? Ada yang gak pernah bercanda hidup saudara? Dan saya melihat orang-orang di sekitar sini banyak yang tidak pernah bercanda gitu. Enak gak saudara gak bercanda itu? Serius, mentong-mentong saudara. Mari kita berikan senyum untuk Tuhan. Coba, jangan pakai masker dulu. Saudara kalau senyum sama Tuhan, saudara tahu, Tuhan tahu, saudara. Meskipun saudara pakai masker, hati saudara tersenyum untuk Tuhan,
Tuhan tahu, haleluya. Amin. Apalagi yang cemberut, saudara, lebih tahu, saudara. Tuhan Yesus baik. Saudara, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan, lakukanlah itu dengan setulus hati. Amin. Itulah, kalaupun saat ini dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup dan memberikan keuntungan. Keuntungannya apa, saudara? Keuntungannya apa? Hati yang gembira, penuh sukacita, damai sejahtera itu, saudara. Keuntungannya itu. Saudara mau untung duit? Nah, ini saudara mulai masuk. Carilah Tuhan terlebih dahulu, saudara akan dibuat mengerti bagaimana Tuhan akan memberkati saudara, bagaimana Tuhan akan mencukupkan saudara. Yang memberikan keuntungan itu seperti apa? Kalau semuanya kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan keuntungan perilaku kita, tindakan kita, saudara. Saudara akan membawa damai sejahtera. Ketika saudara mungkin disakiti, saudara, gak akan menyentuh hati saudara. Karena sudah ada benteng sukacita itu yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara, amin. Dikata-katain oleh orang lain, orang mungkin nesu. Karena ada benteng sukacita yang ada di dalam diri saudara. Saudara mau buktikan itu? Di sini, saudara. Jangan pernah saudara akan membela diri saudara sendiri. Apa untungnya orang mengata-katain saudara dan saudara membalasnya dengan tindakan saudara yang lebih jahat? Itu akan saling menyakiti. Ayo, di sini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Keuntungannya apa? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia ini. Saudara mau cari untung apa? Saudara datang ke bumi, lahir itu telanjang, nggak bawa apa-apa. Baru dibebeti sama bidan atau dukun bayi atau apapun lah. Saudara baru dirawat saudara oleh ibu saudara dan seterusnya. Dan kalau memang tidak membawa apa-apa, tidak memakai apa-apa, saudara mau curi untuk apa? Kalau semuanya sekarang ini kita bisa berpakaian rapi, memiliki pikiran yang sehat, sesuai dengan perkataan yang sehat, saudara. Karena kita berubah. Haleluya. Haleluya. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dunia ini dan kita pun tidak dapat. Udah. Jadi keuntungan yang kita cari di dunia ini adalah sementara, saudara. Haleluya. Kalau saudara saat ini menikmati apa yang saudara rasakan, itu adalah berkat Tuhan. Itu sementara, semuanya akan hilang. Amin. Haleluya. Jadi kalau saat ini yang kita lakukan adalah mempersiapkan kehidupan yang akan datang itu. Di dunia ini mencukupkan apa yang cukup saja untuk keperluan kita yang ada di dunia ini. Yang terutama yang kita bangun adalah kebutuhan hidup roh kita, rohani kita. Haleluya. Yang jasmani itu sementara di dunia ini. Saudara sebetulnya kalau mau pengen hidup enak, bisa aja itu pilihan saudara. Tapi bagaimana tentang persiapan kehidupan yang akan datang? Jadi jangan takut kalau saudara tentang kematian, tentang kesengsaraan di bumi, di dunia ini, saudara. Itu tidak mengkhawatirkan, itu tidak menakutkan, saudara. Tapi semuanya harus kembali lagi, rasa cukup, saudara. Jangan mencukupkan, jangan ngenek-ngenek nih. Rasa cukup itu yang harus kita raih, yang harus dibutuhkan saat ini. Kalau memang belum cukup waktunya, jangan. Coba-coba. Syukuri apa yang ada. Haleluya. Hidup adalah apa? Hidup adalah anugerah. Saudara bisa berapa anugerah yang luar biasa. Dan tujuannya apa? Melakukan firman-Nya. Jadi cukup dulu, di dunia ini cukup aja. Kalau orang lain berbicara tentang kemewahan dan seterusnya, mereka mungkin memulai lebih dahulu, saudara. Kalau saudara sekarang memulai, saudara harus bertekun. Tuhan juga akan bisa mengubahkan hidup saudara.
Tapi ingat dulu, bangun hubungan saudara dengan Tuhan terlebih dahulu. Amin. Supaya ketika menerima berkatnya saudara tahu, oh ya, ini datangnya dari Tuhan dan ini datangnya dari kepandaian saudara sendiri. Itu bisa loh saudara. Saudara berusaha dengan susah payah, itu bisa. Tapi kalau semuanya menyertakan Tuhan, susah payah yang kita lakukan itu sudah menjadi biasa, enggak apa-apa itu. Orang lain mungkin melihat saudara itu kok seworo ya. Tapi karena semuanya dijalani dengan begitu, dengan kebiasaan yang baik dan menyertakan Tuhan, apa yang dilihat oleh orang lain itu sengsara, saudara, itu akan menghasilkan buah dalam hidup saudara. Dan saudara bisa melakukan itu biasa saja, karena itu terlatih. Haleluya. Amin. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, kita rasakan seperti itu. Karena yang seperti yang diajarkan doa di dalam oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu adalah dasar dari segala kehidupan kita yang kita lakukan, bagaimana kita melangkah dalam kehidupan ini, dan seperti itu yang Tuhan inginkan dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan, menerima berkat cukup saudara, dan merasakannya dengan penuh sukacita, saudara akan menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Tetapi mereka yang ingin kaya, ya ini, yang ingin kaya, tanda kutip di sini, yang ingin kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan apa di situ dikatakan? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang itu tadi. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memburu, mencari, saudara. Kalau mencari keselamatan, saudara, mencari Tuhan, nah, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya, sekaliannya, saudara. Tuhan tidak menjanjikan tentang kemewahan, tentang kekayaan, tapi kalau Tuhan menambahkan itu, saudara, itu kenikmatannya luar biasa, saudara. Jadi kalau yang diberikan Tuhan tentang kekayaan itu kekayaan yang akan datang, kekayaan di bumi ini itu hanya bonus, saudara. Kalau saudara bisa melakukan mencari Tuhan terlebih dahulu, itu bonus yang kita nikmati, bukan hasilnya baru nanti kita nikmati. Kita bekerja, gajinya nanti, ini kita menerima bonusnya dulu. Bonusnya saja, kalau kita bisa menikmatinya berkelimpahan, itu bonusnya dari Tuhan. Sekaliannya ditambahkan, tambahan dari Tuhan itu. Gaji yang utama belum kita terima, saudara. Tuhan sudah memberikan saudara kontrak kerjanya, yaitu keselamatan, haleluya. Keselamatan sudah diterima, haleluya. Dan bagaimana untuk melakukannya, kerjakanlah keselamatan itu terus menerus. Saudara akan menerima bonusnya loh, bonusnya sih nanti semuanya mahkota yang disediakan Tuhan itu dari gaji kita, dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Luar biasa. Tapi kalau ini loh saudara, saudara mencari, memburu, saudara nggak akan pernah habis-habisnya. Saudara mencari, mau berduit, saudara, duitnya malah melayuni behiantar, saudara. Tapi kalau saudara menerima dengan segala keberadaan saudara, apapun yang saat ini kita terima, itu akan menjadi damai sejahtera. Yang alami katakan amin. Oh, banyak yang alami juga. Kalau saudara menerima dengan ucapan syukur apa yang kita saat ini kita rasakan, oh, damai sejahtera itu yang berkelimpahan akan terus ditambahkan pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi saat ini apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya, orang yang percaya sama Yesus, kalau kita terus dekat nempel sama Tuhan, Tuhan akan membukakan
segala-galanya. Rahasia tentang kehidupan itu akan terus dibukakan pada Bapak Ibu Saudara. Oh, ternyata seperti ini ya. Nah, inilah latihan kita. Saudara akan terus berlatih, akan terus dilatih oleh Tuhan. Ketika saudara menyelesaikan persoalan satu, ada persoalan yang lebih lagi. Next level, naik terus, bertambah-tambah terus. Dan ujian-ujian yang kita terima itu akan mendapatkan hasilnya nanti, saudara. Haleluya. Jadi, akar dari segala kejahatan itu bukan uangnya. Amin. Uangnya nggak pernah salah itu uangnya. Kalau uangnya salah, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara bakar uang itu, saudara buang uang itu, saudara robek-robek uang itu, kalau tahu ketahuan pemerintah, saudara akan dihukum juga. Benar nggak? Nah, yang salah itu bagaimana terus berburu, terus mencari-cari, terus gak ngerti wayah, gak ngerti udan, gak ngerti panas, gak ngerti sikil, gak ngerti sirah, saudara. Sirah tinggi sikil, sikil tinggi sirah, piye maksudnya, saudara? Hati-hati di sini. Jadi kalau saat ini apa yang kita rasa cukup, cukuplah. Tuhan akan memberikan keuntungannya sendiri. Amin. Haleluya. Saudara mau mencari keuntungan di gereja? Berikan rasa cukup dulu. Amin. Keuntungan itu yang memberikan Tuhan. Haleluya. Bukan pendetone. Bukan teman-teman gereja. Amin. Haleluya. Kemarin teman saya, saudara, dia mencari karyawan, putus asa, saudara. Wes aja golekne wong gereja. Gak enak, saudara, saya merasa tertuduh, saudara. Kok sudah digolekne wong gereja? Lah nyapa toh? Waduh, wes. Katanya seperti itu, saudara. Kan gak enak ini didengar. Saya yang terus berhubungan dengan orang, ini ngomong tentang bukan orang-orang gereja di sini, saudara. Orang-orang gereja di sini saya pernah nawarin tentang pekerjaan. Ada yang saya tawarin, kalau mau ya ini seperti itu dan seterusnya. Saya bawa saudara saya aja, saudara. Kemarin wes kadang kerja, wes gak enak, mau keluar lah, keluar. Terus kalau keluar gimana? Ya sudah, itu urusanmu sama bosmu, aku cuma menawarkan itu. Habis itu wes gak tak golek ini kerjaannya, saudara. Jadi teman saya sampai berkata seperti itu. Akhirnya, saudara, saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dan dia bisa menerima banyak hal yang Tuhan katakan. Ternyata bukan masalah tentang ini orang gerejanya atau enggak, saudara. Mari kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, buktikan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang besar dalam hidup saudara. Kalau mungkin saudara dianggap oleh orang-orang sekitar, orang yang miskin, orang yang bahasanya didengar melarat, saudara, jangan pernah takut. Terus, saudara, bahwa firman Tuhan itu melekat di dalam hidup saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan buktikan itu, saudara. Seberapa banyak jemaat di tempat ini yang diubahkan oleh Tuhan melalui proses-proses. Saudara rasakan seperti itu. Tapi kalau saudara setia sama proses itu, luar biasa, saudara. Nikmati itu, saudara. Penderitaan di bumi itu, penderitaan di dunia itu saling kait-mengait dengan kehidupan saudara, dengan Tuhan. Jadi kembali lagi tentang cinta akan uang, akar dari segala kejahatan itu karena mementingkan diri sendiri. Karena hidupnya gak mau hidup susah, gak mau hidup menderita. Senang melihat orang menderita, menderita melihat orang. Nah, itu yang berpengalaman. Menderita lihat orang senang. Koncone seneng wis wedi deh. Tapi koncone sedih, dia malah seneng gitu, saudara. Nah, itu lihat kanan kiri. Lihat, saya cuma suruh lihat kanan kiri, bukan orangnya itu, saudara. Hati-hati di sini, saudara. Mementingkan diri sendiri. Karena mencari uang itu
tujuannya untuk mementingkan diri sendiri. Jadi akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang itu. Cinta akan uang itu, bukan uangnya, bukan materinya, tapi mencintai, berburu, melebihi dari yang lain, mementingkan, menghilangkan kepentingan yang lain hanya untuk mencari keuntungan saja. Itu yang difirmankan Tuhan saat ini. Bagi orang-orang percaya saat ini, saudara, apa yang kita terima saat ini tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita lakukan semuanya untuk mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati Tuhan untuk mengasihi-Mu. Hati memuji-Mu dan mencari Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Minyak urapan yang mahal ditumpahkan di kaki Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati
Glory, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Berikan pujian ini dari dasar hatimu kepada Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, segala persoalan yang kita takkan mengerti segala pergumulan kita. Tuhan tahu segala permasalahan yang kita hadapi saat ini. Saat ini Tuhan mau berurusan dengan kita secara pribadi, bukan dengan orang lain, tapi bagi diri kita, dari dirimu sendiri. Apa yang mau kau nyatakan di hadapan Tuhan Allah dengan kebenaran firman Tuhan ini? Pahami bahwa benar-benar Tuhan baik. Tuhan tahu, Tuhan mengerti segala persoalan kita. Jangan pernah menganggap Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak tahu apa-apa tentang apa yang kau hadapi saat ini. Kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menganggap Tuhan tidak pernah menolong saudara. Haleluya. Syukuri bahwa saat ini adalah saat-saat yang indah. Saudara bertemu dengan Tuhan. Saudara berjumpa dengan Tuhan. Alami itu. Haleluya. Haleluya. Syukuri. Saat indah ku berhadapan dengan, haleluya Yesus Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dengan pelukan-Mu Tuhan. Betapa damainya, betapa sejuknya yang kurasakan Tuhan.
dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini. Rasakan hadirat Tuhan menolong saudara. Haleluya. Haleluya. Jesus. Oh Tuhan. Yesus kekasihku. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan menyentuh hidup kita saat ini, menyentuh hidupmu. Haleluya. Menikmati kasih dan indahnya. Haleluya. Bersama dengan hidup saudara dan saya. Bicara dengan firman-Nya dalam hidupmu. Bukan apa yang telah saya sampaikan, tapi firman itu datang kepada Bapak Ibu Saudara sendiri-sendiri, pribadi lepas pribadi. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, rasakan hadirat Tuhan saat ini. Haleluya.
Jemaat lagi memuji Tuhan. Hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Ini ya Tuhan, segala permasalahan beban kehidupan kami ya Tuhan, yang kami alami, Tuhan boleh bukakan setiap hati kami ya Tuhan, dan Tuhan boleh mengisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh meraih damai sejahtera itu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selanjutnya kuasa Roh Kudus yang terus menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, mengajarkan setiap hari bagaimana jemaat Tuhan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami bersatu hati saat ini ya Tuhan Yesus, untuk para pemimpin kami. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, Kabinet Indonesia Maju kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati menjalankan pemerintahan ini dengan baik, bersinergi satu dengan yang lain, bersama-sama dengan rakyat ya Tuhan Yesus. Untuk kemakmuran rakyat Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Demikian juga masa-masa yang sukar, masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, boleh kami lewati bersama-sama. Kami boleh mematuhi segala apa yang pemerintah dengan tatanannya ya Tuhan Yesus, dengan protokol kesehatan dan seterusnya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami semua bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Demikian juga negara kesatuan Republik Indonesia, keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Untuk TNI dan Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, yang bersama-sama juga dalam satuan tugas untuk penanganan masa pandemi COVID-19 ini juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kesehatan, hikmat menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak mementingkan diri sendiri, sehingga mereka mendengar apa yang menjadi kebutuhan rakyat ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para wakil rakyat juga Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bersinergi dengan pemerintah
untuk menjalankan pemerintahan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati, menjauhkan dari korupsi, keinginan-keinginan pribadi ya Tuhan Yesus, untuk kepentingan pribadi kami semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Segala kuasa-kuasa semuanya yang tidak berkenan untuk mereka menjalankan pemerintahan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Jauhkan mereka ya Tuhan, bila kasih Tuhan terus melekat dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ya Tuhan, longsor, banjir ya Tuhan Yesus, hal yang lainnya ya Tuhan yang membuat mereka semakin tertekan dalam segala keberadaannya. Tuhan jamah, Tuhan damai sejahtera-Mu menyertai mereka dimanapun setiap saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana alam ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah menyertai, mencukupkan segala keperluan yang mereka saat ini butuhkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, selanjutnya untuk para jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan dalam kehidupan, demikian juga sakit penyakit, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati kesembuhan, mukjizat kuasa-Mu menyertai mereka di dalam nama Yesus. Lebih untuk Ibu Gembala ya Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan memberkati untuk organ-organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya ya Tuhan, Tuhan memberkati ya Tuhan. Kesembuhan yang sempurna kami terus berharap kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Darmianto kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati, syaraf-syarafnya Tuhan pulihkan dan bisa menerima kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Ibu Sri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati organ ginjalnya, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan biarlah saat ini menyatakan mukjizat bagi setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Permasalahan dan beban kehidupan boleh kami jalani ya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat untuk kami boleh menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan kami, karena kami tahu ya Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan memiliki jawaban yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan, kami boleh menerima pertolongan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Sebentar kami mau beriringan dalam perjalanan pulang kami ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu, Tuhan memberkati kami dalam perjalanan pulang. Tuhan memberkatinya, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera Allah yang menyertai. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini akan memberikan persembahan juga Tuhan memberkati apa yang mereka tabur, Tuhan menjadi benih yang subur ya Tuhan. Tuhan memberkati berkelipatan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan. Engkau membentengi mereka, Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia, Engkau membukakan pintu-pintu dan tingkap-tingkap langit segala usaha pekerjaan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya apa yang mereka saat ini alami ya Tuhan Yesus dalam segala keberadaan mereka, karena damai sejahtera Allah yang selalu menyertai, sukacita dari surga yang turun dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, membawa dampak yang baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan lingkungan mereka masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan nikah setiap jemaat Tuhan di tempat ini, menjauhkan dari perpecahan, menjauhkan dari pertikaian dan perceraian dalam rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan, memberikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk para donatur yang mencukupkan segala keperluan ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan pimpin mereka dan Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus yang menuntun kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan setianya Tuhan Yesus akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan.
Tuhan.